Itulah yang saya namakan ini tata kelola batubara ini rasa kolonial, bertentangan sebetulnya dengan pasal 33 ayat 3 ya, yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu. Iya. Orang yang bisnis di batubara itu terlalu enak untuk menjadi kaya raya. Kalau kita lihat bagi hasil yang didapat negara itu terlalu kecil, ya. Kemudian yang mendapatkan sangat besar ini kemudian sudah menggunakan pengaruh uangnya ya untuk politik, maka ada yang berkepentingan untuk melanjutkan. Kemudian sebetulnya yang terbangun adalah yang terjadi adalah penguatan oligarki namanya. Nah, padahal ini ada hak negara yang mungkin kalau diluruskan ini bisa dapat 1.000 triliun dari situ. Ya, tadi Bang Andrinov mengatakan dari kegiatan bisnis pengusaha batubara ini disinyalir membiayai aktivitas politik pengusaha. Jadi misalnya untuk apa tuh? Pilpres, pemilu, legislatif, ada calon-calon yang dibiayai oleh. Yang kedua, kita tagih isi buku Paradok Indonesia. Kalau baca buku Paradok Indonesia itu. Saya belum baca tuh. Apa yang tertulis di sana tuh, Bang? Oh, itu. Ini bukunya Pak Prabowo tentang Indonesia kan? Iya, iya. Bang, kita bergeser sedikit mengenai... Kursinya digeser nggak? Enggak. Topiknya aja. Mengenai ini loh. Masih ada kaitannya dengan Kalimantan kelihatannya. Kalimantan. Oh iya. Urusan tambang ini loh, Urusan Bang. tambang, iya. Kan menteri kita kan memberikan izin-izin konsesi tambang itu untuk ormas-ormas. Dan sekarang ini untuk perguruan tinggi atau university juga kampus-kampus mau dikasih tuh. Menurut Abang sebagai akademisi, apakah memang ini menguntungkan buat kampus atau justru sebaliknya? Atau apa gitu ya? Atau karena tukinnya kan udah diputuskan nih, tidak bisa dipenuhi tukin dari 2020 sampai 2024. Saya melihat ini kelanjutan dari motif sebelumnya memberikan ke ormas, ya, yaitu untuk mendapatkan dukungan politik atau meredam suara kritis, ya. Oh, jadi ini kampus pun dikasih supaya untuk meredam. Iya, termasuk nanti koperasi apa gitu ya. Ya tujuannya sebetulnya untuk meneruskan kebijakan yang sekarang ini sangat tidak fair, tidak bertentangan sebetulnya dengan pasal 33 ayat 3 ya, yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu. Nah, karena dalam praktek bagi hasil tambang batubara ini saat ini ya untuk sebesar-besar segelintir pihak, ya, dan memang segelintir pihak ini ya dia akhirnya melakukan barter politik, itu yang saya sebut, ya, mensupport lah aktivitas politik ya ketika pilpres, pemilu segala macam. Nah, ya, supaya kebijakan ini tetap lanjut, ya, bisa memberikan kekayaan dalam jumlah besar, ya, dengan mudah, ya kan gampang dapatin, ya kan, cuman disubkontrakan ke tukang keruk ya, alat-alat berat, ya udah masuk muatin ke kapal tongkang, pindah ke modern tongkang, lalu berangkat dia terima dolar kan begitu. Nah, jadi mediator aja dong ya. Nah, kalau kita lihat ya sebetulnya secara permukaan kan kelihatan ya orang yang bisnis di batubara itu terlalu enak untuk menjadi kaya raya, untuk menjadi untuk menjadi kaya raya ya. Terlalu mudah ya. Makanya ketika kemarin windfall profit tahun 2020-2021 tiba-tiba melesat, ada seseorang pengusaha yang tadinya nggak masuk dalam sebagai 30 besar pengusaha, melesat menjadi nomor 1. Sekarang dia posisi ketiga kan. Ada siapa tuh, Bang? Ada itu nanti dicari, ada itu. Nah, kemudian pengusaha perempuan terkaya ya juga dari batubara. Ya artis terkaya karena dia bisnis batubara. Menteri terkaya sekarang ini batubara. Nah, padahal dulu ada menteri yang namanya batubara. Iya, itu lain lagi kan batubaranya.
Nah, kalau kita lihat bagi hasil yang didapat negara itu terlalu kecil, ya, kemudian yang mendapatkan sangat besar ini kemudian sudah menggunakan pengaruh uangnya ya untuk politik, maka ada yang berkepentingan untuk melanjutkan ya, skema bagi hasil seperti ini. Ya. Nah tentu saja ya patut diduga ya ini kerjasama sama pengusaha yang membiayai atau membeli dukungan politik, sama ada lagi politisi yang jadi pengusaha, ketemulah gitu kan. Nah masalah sebenarnya sebetulnya adalah bagaimana mengembalikan pasal 33 ayat 3 itu masalah sebenarnya. Nah ini kan kayak ditutupi dengan isu bagi-bagi seperti ini, seolah-olah oh ini apa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat makanya dikasih kampus ya. Kalau untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat skemanya bukan seperti itu. Ambil bagian negara yang wajar, yang patut ya, mungkin royalti itu 40% atau 44%, masuk ke program. Ya, masuk ke program, termasuklah untuk membangun pusat riset di perguruan tinggi, membiayai, menaikkan anggaran riset, ya, itu yang benar. Ya. Nah kalau dibagi ke kampus, ini kita mau bagi kampus mana aja? Kalau kampus negeri aja ada berapa? 200-an mungkin seluruh Indonesia, termasuk UIN kalau di itu sekolah tinggi negeri segala macam. Nah kan gimana cara baginya? Sementara daerah batubara ini hanya di Kalimantan sama Sumatera, ya, sama sedikit beberapa daerah lain. Nah kampus ini di 34 provinsi, sekian apa? Mungkin 100 kota atau nah itu aja jadi masalah, gitu kan? Nah itu ya problem selanjutnya kalau itu. Nah begitu juga untuk koperasi yang mana? Yang mau apa? Mengelola tambang itu. Gitu. Kampus juga apa ininya pengalamannya mengelola tambang pasti nanti sama juga dengan ormas. Akhirnya disubkan ya bermitra dengan lain. Nah yang penting kan dapat konsesinya. Nah dapat konsesi kan begitu kan lumayan gitu kan gitu. Tapi ini kacau kalau ini yang dijalankan ya. Pelanggaran terhadap pasal 33 itu diabaikan ya, didiamkan, disembunyikan. Kemudian sebetulnya yang terbangun adalah yang terjadi adalah penguatan oligarki namanya. Kan gitu. Selama ini kan kita resah ini oligarki, tapi ini kebijakan skema bagi hasil batubara ini dan kemudian memberikan konsensi ke beberapa pihak ini yang izin tambang itu adalah untuk penguatan oligarki. Ya. Oligarki batubara ini ya. Iya, yang unsurnya adalah pelaku usaha batubara atau politisi yang punya bisnis batubara. Nah, maka segelintir pihak ini akan makin kokoh. Ya, nanti posisinya ya. Ketika ada pesta politik ini ada duit gampang. Ya. Gitu. Nanti bisnisnya secara penerimaan secara bisnis, secara ekonomi juga sangat besar akan terberlanjut. Skema yang biar kita lebih paham tuh gimana sih kondisinya sekarang seperti apa? Saya lanjutkan ilustrasinya gini, ketika saya hitung perkiraannya 2020, 2021, 2022 kira-kira total penjualan batu bara itu sekitar 3.300 triliun. Ya. Selama 3 tahun atau setiap tahunnya? Selama 2 tahun. Selama 2 tahun ya. Nah, negara cuman dapat 144 tambah 155 ya. Nggak, ya sekitar 300 kurang ya. Ya, sementara ini sisanya ini yang 3.000 triliun ini taruhlah dipotong biaya produksi ya setinggi-tingginya adalah 40 US dollar ya, kira-kira sekitar keambil 800 triliun. Masih sisa 1.500 triliun, 1.600 triliun. 200 triliun ya. Ya itulah yang dibagi sebagai keuntungan bersih. Ya. Harusnya. Ya itu yang didapat akhirnya oleh sebagian besar. Yang sebagian besar jatuhnya ke para pengusaha tambang gitu. Negara cuma dapat sekitar 300 triliun. Ya sekitar 10% lah. Begitu ya, itu yang didapat.
ditambah dengan pajak-pajak yang lain itu selain royalti ya mungkin dari sumber batu bara cuma dapat. Nah, sisanya ya buat 2000 triliun. Coba aja bayangin 2000 triliun. Ya. Itu udah sama sebesar APBN itu. Iya, ada 3/4-nya APBN. Nah, sementara ini pemerintah ketika itu Pak Jokowi kesana kemari cari investor kan untuk 20 triliun, 40 triliun, 30 triliun kan. Iya, ngutang. Nah, padahal ini ada hak negara yang mungkin kalau diluruskan ini bisa dapat 1000 triliun dari situ. Iya. Ya. Nggak perlu nambah utang, nggak perlu ini ya yang jadi investor bisa negara langsung gitu kan. Iya. Nah, itu yang mestinya dipikirkan, ya harusnya yang dilakukan, ubah kebijakan ya. Oh, si pengusaha akan lari, biarnya ya lari gitu. Dia. Cari yang lain. Ya, pasti ya kasih BUMN. Ini kan proses nggak pakai teknologi canggih. Nggak pakai proses produksi manajemen yang rumit, enggak. Ya. Tambah aja di BUMN yang bikinlah mungkin atau PTBA Kalimantan atau PTBA mana Kalimantan Timur kan begitu. Ya bisa. Nggak ada. Ya. Atau kemudian PLN suruh bikin anak perusahaan lagi yang ngurus batu bara supaya kesinambungan pasokan dia terjamin, nggak dikerjain lagi sama pengusaha tambang, DMO-nya nggak dikasih, diutang karena ngejar untuk diekspor kan gitu. Ya, itulah yang saya namakan ini tata kelola batu bara ini rasa kolonial. Ya, kenapa rasa kolonial? Bagian terbesar keuntungannya bukan untuk negara, lalu terjadi eksploitasi yang besar-besaran yang kencang sekali ya terhadap sumber daya alam. Padahal kita bukan pemilik cadangan terbesar loh, tapi kita eksportir terbesar di dunia nomor 1. Usia cadangan kita nggak panjang-panjang amat, cuma 60 tahun. Ya, negara lain usia cadangannya bisa 150 tahun. Mereka menghemat gitu. Nah, itu kan sangat sebetulnya sangat menjadikan lagi praktek tata kelola batu bara itu. Ini berlangsung sejak kapan ya, Bang? Dulu kan kalau zaman Orde Baru apa hanya BUMN yang bisa masuk ke batu bara atau sejak kapan ini? Sudah ada sejak di akhir Orde Baru beberapa perusahaan sudah ada, tapi yang kencang itu memang sejak 2004 lah. Sejak 2004 ya? Ya, jadi lonjakan eksploitasi pertama itu di era Pak SBY itu kalau nggak salah sekitar tahun 2007. Jadi lonjakan. Oh, itu lagi pesta komoditi juga tuh cara itu ya. Pertumbuhan kita kan ekonomi growth-nya karena komoditi. Nah, lonjakan kedua di masa Pak Jokowi di tahun 2017. Terus sampai sekarang. Sampailah sekarang total produksi per tahun itu mencapai 700 juta metrik ton. Ya. Jadi masa Pak SBY itu dari berapa naik ke sekitar 250 metrik ton. Di zaman sampai akhir Pak SBY masuk zaman Pak Jokowi naik jadi 400 sekian, 500 dan seterusnya. Mungkin tahun kemarin 2023 itu mendekati 800 mungkin. Nah, kenapa? Ya permintaan dari para pelaku tambang batu bara ini mereka minta dinaikkan lagi kuota produksi karena harga bagus untuk nambah terus ke pemasukan. Tapi negara pertambahannya sedikit. Nah, tapi yang untuk bagi hasil ke negaranya kecil gitu. Jadi cuma dapat dari pajak. Yang royalti itu dapat sekitar 13% ya. Ini tergantung ya rata-rata sekitar 13% lah ya. Kecil ya 13%. Ya kecil dong. Itu kan harta milik negara kan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Tapi nyatanya untuk sebesar-besar kemakmuran segelintir pihak. Nah, ini dilihat dari sisi kebijakan fiskal ini ya. Nah, kita muncul ide yang naikin pajak PPh ke 12% kan? PPN ke 12%. Sementara kalau itu dijalankan mungkin nggak terjadi kenaikan karena ekonomi menciut ya. Memang ada tambahan nilai kenaikan terhadap objek pajak atau wajib pajak, tetapi total mungkin nanti nggak naiknya nggak signifikan, biasanya nambah kenaikan 50 triliun, tapi ini ada 1000 triliun yang dibiarkan saja. Iya, rata-rata per tahun kalau kita lihat harga sekarang paling tidak ada peluang kalau diubah skema yang fair tambahan 400 triliun, 350 sampai 400 triliun, ya.
Hanya yang diperlukan keputusan politik dan kejujuran pemimpin di situ. Nah tadi Bang Andrinov mengatakan dari kegiatan bisnis pengusaha batubara ini disinyalir membiayai aktivitas politik pengusaha. Jadi misalnya untuk apa tuh? Pilpres, pemilu, legislatif, ada calon-calon yang dibiayai oleh dana-dana bukan ini. Aktivitas politik mereka, tapi mereka belanja politik, ya, artinya memberikan dukungan kepada pelaku politik, ya, mensponsori, membiayai supaya kebijakan ini nggak diubah. Begitu sebetulnya. Itu berlangsung sejak 2007 sampai yang terakhir kemarin. Itu gimana? Bukan berlangsung, lebih tepatnya aroma itu sangat kental di setiap pemilu gitu, ya. Itu bisa inilah siapa yang kemudian jadi anggota tim kampanye, kemudian sampai kemarin kan berapa orang menteri yang di bawah rombongan itu, ya, wamen, menteri kan gitu. Itu dan dia bisa menempatkan orang di pemerintahan gitu untuk mengamankan kebijakan yang tetap memberi perlindungan. Ya, seolah-olah nggak ada lagi orang lain yang lebih pas itu di posisi-posisi itu, gitu. Nah di situ nampak aroma ininya gitu. Aroma oligarki. Aroma oligarkinya di situ. Pemainnya ganti aja ya Bang ya. Pemain lama ganti yang baru, tapi ya kesana juga gitu. Ya unsurnya seperti itu juga, ada tambahan unsur pemain, ya. Ya kalau ini dapat kekuasaan politik, ya dia boleh masuk juga ke situ, gitu. Jadilah misalnya barter lagi, gitu. Barter antara dukungan finansial dengan kebijakan yang menguntungkan itu, gitu. Kembali ke tadi ya, ke kampus tadi, kampus yang dapat universitas dapat konsesi. Dari pihak kampus sendiri bagaimana responnya? Belum terdengar ya kalau dari kampus-kampus besar, kampus utama yang menyambut. Nah, ada beberapa kampus yang agak coba-coba gitu ya, mempertimbangkan. Nah, ini tergantung kemudian ya gimana wacana ini muncul, ya, kemudian dipahami oleh kalangan akademisi. Ya, karena nggak banyak juga akademisi yang peduli soal ini, pada isu ini. Nggak banyak. Nggak tahu kalau skema bagi hasil batubara ini melanggar pasal 33. Nggak banyak yang tahu. Nggak banyak yang tahu ya. Karena memang kurang transparan juga ya Bang ya. Ya memang ini nggak pernah dimunculkan sebagai isu kebijakan. Media pun, terutama media-media bisnis kan, malah agak misleading itu, mengarahkan berita itu. Misalnya harga batubara ini turun dari 125 ke 121. Wow, seolah-olah terjadi bencana itu di pelaku usaha batubara. Padahal itu keuntungannya masih besar. Orang harga biaya produksi cuman paling tinggi $40, ya. Artinya dengan harga pasar $80 pun mereka masih untung. Masih banyak. Ya, masih besar penerimaannya. Ini harga pernah 420 pernah, ya. Kemudian memang turun 350 terus. Nah, sekarang kan harga di kisaran 120-an, ya. Itu masih besar. Ya, masih tetap ratusan miliar, triliun, ya. Kita dengarkan kemarin si ini dapat dividen 2,7 triliun. Satu orang itu. Sahamnya nggak sampai 20% di perusahaan itu. Ya. Bayangin yang punya sahamnya 40%, dapat berapa triliun? 1 tahun dividen. Ya. Nah, begitu juga di perusahaan-perusahaan lain. Kita tinggal lihat aja perusahaan-perusahaan besar, ya, siapa aja di situ, ya, yang punya siapa, ya, komisaris siapa, ini siapa, gitu. Semuanya sekarang ada di pusat kekuasaan. Maka duit itu sebetulnya banyak. Tapi duit ini ya tentu ya karena itu secara legal itu milik mereka, ya mereka akan gunakan atau simpan sesuai dengan ini mereka. Ya, disuruh invest di sektor misalnya industri, mereka nggak mau, ngapain susah-susah. Ya, mendingan diternakin aja duit. Ada
penawaran obligasi beli, ya jadi passive income bisa 1 tahun itu bisa dapat 500 miliar, ya. Nah itu yang dilakukan oleh pelaku-pelaku orang kaya raya dari tambang ini, ya. Nggak mau membangun ekonomi, tapi malah menghisap. Tetapi yang salah adalah siapa yang sedang berkuasa dalam negara, karena memberikan izin dan membiarkan itu kebijakan itu terus berlanjut gitu. Ini problem. Artinya di pemerintahan yang lalu ini kan dibiarkan. Ya, sebetulnya sejak zaman Pak SBY. Pak SBY ya. Pemerintahan baru sekarang nih yang tingkat kepuasan publiknya sedang tinggi-tingginya, sedang bagus-bagusnya. Kan sebenarnya punya kesempatan ini untuk mengambil tindakan drastis. Menurut Bang Andrinov, mereka menyadari, pemerintahan baru ini menyadari atau enggak? Atau justru karena menyadari jadi tidak melakukan apa-apa karena mungkin juga ada kontribusi bisa gitu, jadi gini apa yang sebetulnya mereka menyadari untuk mempertahankan ini itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam pemerintahan. Kalau Pak Prabowo sendiri ya kita nggak tahu ya, tapi memang link ke bisnis dari keluarganya, saudaranya ke batubara juga ada masalah itu. Jadi memang ini yang kita tunggu adalah sikap konsisten dengan patriotisme. Itu yang kita tunggu. Tapi yang jelas orang-orang di lingkaran dekat, pengusaha yang dekat itu ya ngambil keuntungan dari kebijakan, keuntungan yang sangat besar dari kebijakan bagi hasil ini, dan mereka ada di dalam pemerintahan dan ada yang dekat dengan orang pemerintahan itu. Nah, ini kan pemerintah sedang mengalami kesulitan, ya kan? Terjadi penghematan, dipotong-potong anggaran ATK aja dipotong gitu kan. Padahal ATK itu kan penting buat menunjang kerja birokrasi. Nah, dengan tidak, apalagi kita ada kewajiban jatuh tempo bayar hutang, pokok dan bunganya kan kira-kira 1.100 triliun. Apakah tetap dibiarkan ini bahwa tidak ada kebijakan baru yang diambil terkait biasanya dengan kan gini, orang yang mabuk dengan kepentingan sempit, kepentingan sempit itu bisa harta yang melimpah ruah walaupun dia nggak akan bisa habisin selama 100 tahun itu dengan keluarga besarnya. Artinya apa? Keserakahannya. Atau orang yang mabuk dengan posisi kekuasaan, naik jadi menteri, naik jadi ini gitu ya. Inilah yang menjadi kendala untuk perubahan kebijakan ini gitu. Nah, sekarang sejauh mana orang-orang ini solid untuk mempertahankan kepentingan mereka, itu yang mesti kita lihat. Tapi ini taruhannya adalah negara. Betul. Kalau misalnya kita sampai, tapi orang yang punya kepentingan sempit, dia nggak peduli negara itu dikorbankan. Itu yang sudah terjadi 20-an tahun gitu ya. Yang penting gua nggak sama aja dulu hutan dibabat, akhirnya yang si pengusaha utama kaya raya sampai sekarang dia menjadi orang terkaya kan, dengan kekayaan 700-an triliun, ya 800-an triliun kan. Nah berikutnya kan begitu batubara. Nah ini yang membuat mereka punya kekayaan 400-an triliun ya paling kecil puluhan triliun gitu. Ada yang dapat dua-duanya, batubara juga, sekarang buka hutan lagi 2 juta hektar. Itu dia. Nah, itu dan 4 juta hektar. Nah, umumnya mereka investnya ya di yang sumber daya alam juga, yaitu sawit. Ambil situ. Itu seperti saya katakan tadi, mereka itu nggak mau invest di industri. Manufaktur gitu ya. Ya, karena itu repot kan, ngurusin karyawan, buruh, manajemennya rumit kan, pasar juga segala macam. Paling enak ya itu eksploitasi sumber daya alam. Ya, termasuk urusan perkebunan lebih simpel. Ya, polanya udah jelas, nggak rumit gitu. Tapi kesamaannya dua-duanya sama-sama merusak lingkungan. Ya itulah alam. Makanya itu yang namanya kualitas dari pembangunan ekonomi kita ini rendah. Ya rusak. Oke, tumbuh 5%, 5,01% atau 5,1%. Tapi kualitasnya buruk. Iya kan? Dan tumbuh itu juga semu itu. Kenapa dikatakan semu? Karena sebagian sebetulnya jual harta bukan tumbuh. Iya kan?
Kalau kita sumber dayanya itu ya kita jual. Ya harta yang kita jual. Iya. Jadi ilustrasinya gini, saya punya misalnya di rekening kas 150 juta gitu ya. Tapi saya punya batangan emas kira-kira setengah kilo atau 500 gram gitu ya. Saya jual ya 300 gram. Uangnya saya pindahkan ke rekening saya nambah. Terus nah itulah yang namanya pertumbuhan. Padahal bukan pertumbuhan, orang jual harta. Jual aset. Ya, jual aset. Jadi konversi aset ini. Iya, sebetulnya secara aset negara nggak ada segitu aja. Iya, segitu aja. Malah berkurang. Malah bisa berkurang, gitu. Nah itu pertumbuhan yang 5% kita itu atau 5,0 sekian itu sebagian semu. Karena sebagian karena jual harta. Iya, gitu iya benar-benar. Ya kan? Jual harta. Dan terus ekonomi bergerak dengan sendirinya juga 5% ya Bang? Maksudnya tidak ada campur tangan pemerintah juga ya 5% gitu kan? Itu dia kalau sektor-sektor yang diandalkan yang seperti itu, nggak mungkin ekonomi ini bisa tumbuh lebih 8%. Tinggi. Kalau kita 8%, itu nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Nah. Ya. Jadi kecenderungan mereka reinvestasinya itu ke perkebunan, satu lagi properti. Properti non traded. Ya, itu juga rentan ya, gitu. Nah, ini masalah kita berarti apa? Masalah kita adalah buruknya kualitas pertumbuhan juga. Tetapi yang pelanggaran konstitusi lebih juga jelas. Tadi pasal 33 ayat 3 itu. Ya. Nah, ini yang mestinya disadari oleh orang kampus. Skema bagi hasil atau kebijakan bagi hasil sekarang ini itu melanggar konstitusi. Melanggar pasal 33 ayat 3 itu. Ya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Karena yang membuat kebijakan sudah dikepung dengan kepentingan yang sama. Pertama, memang harus diwacanakan ke publik tentang pelanggaran pasal 33 ayat 3. Yang kedua, kita tagih isi buku Paradok Indonesia. Kalau baca buku Paradok Indonesia itu. Saya belum baca tuh. Apa yang tertulis di sana tuh Bang? Oh itu. Ini bukunya Pak Prabowo tentang Indonesia kan? Iya. Paradok Indonesia. Itu soal janji, komitmen, pujian terhadap pasal 33 ayat 3, kritik terhadap oligarki, kritik terhadap modal asing, lengkap di situ. Nah, makanya kalau umpamanya itu dijalankan, itu orang kayak saya bisa tidur enak karena nggak pusing lagi mikirin apa yang perlu di ini kan. Nah, nagihnya supaya efektif gimana nih? Ya diajak turun ke jalan. Diajak. Kalau dikasih konsesi tambang, teman-teman yang di kampus kan nggak bisa nagih dong. Ya makanya ini kan yang dikasih kan kampus. Kampus kan macam-macam, pengurus kampus. Ya nagihnya kita tanya ke Pak Prabowo, ini beberapa praktek penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan ekonomi, khususnya tentang SDA itu bertentangan dengan isi bukunya Pak Presiden gitu. Nah, ya bagaimana ini? Tentu pasti mau nggak mau harus dijawab kalau pertanyaan itu nyampe secara terbuka ke beliau. Bisa aja sekarang udah dengar tapi pura-pura nggak dengar kan gitu kan. Gitu. Atau ditutupi oleh yang lain supaya ini nggak ini. Nah, ini kan lagi ada revisi undang-undang sumber daya alam. Ya, Minerba. Ya. Ya. Itu gimana tuh jadinya tuh? Kalau itu jalan, itu dia kan kemarin saya dengar udah disetujui di DPR. Apalagi kan udah disetujui. Iya, jadi di situ perubahan itu antara lain ya peluang kampus, koperasi, UMKM gitu untuk mengelola mendapatkan izin tambang. Nah, tetapi kita kan harus kembali lagi, apakah dengan sistem bagi hasil yang sekarang lalu itu diberikan kepada lembaga-lembaga atau ada yang berpengaruh ini sehingga mereka ini jadi nggak peduli juga dengan pelanggaran pasal 33, gitu. Oke, berarti kita nggak ada jalan nih, kampusnya nggak bisa bergerak kalau kampus tadi membahas melakukan bedah buku di tiap kampus, bedah buku Paradok Indonesia. Ya benar tuh kemudian bukunya. Mengangkat topik itu hubungan pasal 33 atau praktek penerapan pasal 33 dalam pengelolaan sumber daya alam.
begitu. Karena jelas itu ratusan triliun, 2 tahun 3 tahun bisa ribuan triliun gitu. Ya, sementara kita dibikin pusing ini dengan utang yang tahun ini apa ya 800-an triliun ya. Ya, makanya ini nanti dampaknya bisa berantai gitu. Tapi kalau ini diubah bisa jadi uang penjualan batu bara ini kalaupun misalnya produksinya tetap nggak usah turun. Uang itu betul-betul terkontrol di tangan negara. Nah, kalau ini kan mereka taruh sebagian di luar. Ya, uang itu penerimaan ekspor mereka ya walaupun diwajibkan untuk jangka pendek ditaruh di bank, tapi begitu lepas dari kewajiban langsung uangnya disimpan di luar. Nah, itu kelihatan dari pertumbuhan devisa masuk. Produksi batu bara secara nilai finansialnya naik, tapi pemasukan devisa flat. Nah, itu mengindikasikan sebagian penerimaan itu ditaruh di luar. Uang ya? Iya. Trade capital jadi ya? Iya, ditaruh di luar. Enak betul kan? Enak banget. Dapatnya banyak, triliunan, udah itu ditaruh di luar. Nggak ada kewajiban untuk membangun ekonomi lagi. Nggak merasa wajib. Padahal itu. Jadi negaranya tumbuhnya 5%, tapi pengusahanya tumbuhnya bisa 1000%. Iya, betul. Paradoks. Iya, itu. Oke. Nah, itu. Kita udah 50 menit lebih nih, hampir 1 jam Bang Andrinov. Oh iya. Iya. Terima kasih atas penjelasannya. Kita perlu sesi selanjutnya kayaknya. Kalau berkenan. Kita belum bahas mengenai DKI Jakarta. Oh iya. Kemarin kan ketemu Mas Pram juga. Iya. Udah ngobrol banyak pastinya nanti di episode selanjutnya. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Andrea. Ya, sama-sama. Sampai ketemu. Sampai jumpa.